Kasus pembunuhan berantai biasanya identik dengan kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Di Indonesia sendiri ada banyak, tapi nggak sebanyak di sana, di luar maksudnya. Misalnya kasus Robot Gedek, Sumanto, Rian Jombang. Dan tingkat kekejian yang terjadi di Indonesia, untungnya nggak separah yang terjadi di luar sana. Tapi kali ini di tahun 2023, polisi berhasil mengungkap satu kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Indonesia. Kasus ini masih baru banget, jadi masih banyak informasi yang belum jelas. Tapi gue berusaha untuk menyampaikan sejauh apa investigasi yang telah polisi lakukan di dalam video ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Wawon Erawan yang berusia 60 tahun punya partner in crime yang bernama Solihin atau biasa dipanggil Duloh. Wawon dan Solihin bekerja sama untuk melakukan penipuan. Mereka bilang mereka bisa menggandakan uang dan memiliki kekuatan supranatural yang bisa membuat klien-klien mereka lebih sukses dan menjadi kaya. Aksi Wawon dan Solihin dibantu oleh pria bernama Dede Solihudin yang merupakan adik iparnya Wawon. Nah, Dede bertugas untuk mengumpulkan TKW yang akan mereka tipu. Sejauh ini, polisi percaya korban pertama mereka bernama Siti, yang merupakan TKW dan tinggal di Surabaya. Siti yang percaya bahwa Wawon dan Solihin bisa melipat gandakan uangnya, memberikan sejumlah uang. Nah, begitu selesai, prosedurnya katanya sudah bisa diambil, uangnya sudah digandakan, ditagihlah oleh Siti. Tapi Siti justru disuruh untuk mengambil uangnya di Mataram, NTB. Jadi berangkatlah Siti bersama Wawon dan beberapa anggota keluarganya. Dalam perjalanan, Wawon menyuruh mertuanya yang bernama Noneng untuk mendorong Siti jatuh ke laut. Entah kenapa Noneng nurut. Dia doronglah Siti sampai jatuh ke laut. Jenazah Siti kemudian ditemukan oleh warga sekitar, kemudian dipulangkan ke kampung halaman untuk dikuburkan. Waktu itu, Siti dikira meninggal tenggelam karena kecelakaan. Setelah dari tragedi ini, Wawon pulang ke Cianjur ke kampung halamannya. Di sini Wawon kepikiran. Mertuanya Noneng sudah tahu kejahatannya. Wawon merasa was-was. Dia ngerasa harus membungkam mulut mertuanya. Jadi, dibantu oleh Solihin, Wawon menghabisi nyawa Noneng. Gak sampai di situ aja, Wawon juga menghabisi nyawa istrinya sendiri yang bernama Wiwin. Jenazah Noneng dan Wiwin kemudian dikuburkan di bawah lantai rumah, yang kemudian mereka cor dan mereka keramik lagi. Nah, si Wawon ini rupanya punya istri lagi, guys. Istri yang bernama Halimah. Dan kurang jelas kenapa, Wawon juga menghabisi nyawa Halimah. Jenazah Halimah kemudian dipulangkan oleh Wawon ke kampung halamannya di Cililin, dengan alasan Halimah meninggal karena sakit. Rupanya, sebelum Halimah menikah dengan Wawon, Halimah sudah pernah nikah dengan pria lain dan punya anak perempuan. Anak perempuan ini bernama Ai Maimunah. Nah, begitu Halimah meninggal, si Wawon malah menikahi Ai Maimunah, anak tirinya sendiri. Ai Maimunah sebelumnya juga sudah pernah punya suami dan sudah punya 2 anak, yang bernama Ridwan dan Riswandi. Ai Maimunah dan Wawon lalu punya anak yang diberi nama Bayu yang waktu itu masih berusia 2 tahun. Dan gak tahu kenapa, Bayu yang masih berusia 2 tahun ini juga dihabisi oleh Wawon dan Solihin. Jenazahnya juga dikubur di bawah lantai rumah yang ada di Cianjur. Berhubung ini beritanya masih baru banget, informasi dari setiap artikel itu sepenggal-sepenggal. Enggak ada informasi kenapa Ai Maimunah dan Wawon bisa ada di Bekasi. Intinya, Wawon, Ai Maimunah, Ridwan, Riswandi, dan 1 anak perempuan yang identitasnya dirahasiakan tinggal di rumah kontrakan di Bantar Gebang di Bekasi. Dan rupanya Ai Maimunah dan anak-anaknya mulai mencium bau-bau kejahatan yang dilakukan oleh Wawon. Makanya Wawon dan Solihin tega menghabisi Ai Maimunah dan anak-anaknya pada tanggal 12 Januari 2023. Mereka diberi minuman beracun, kemudian dicekik. Dan gak tahu kenapa, Dede yang juga pelaku, yang tugasnya nyari TKW, juga ikut minum racun. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit di Bantar Gebang. Tapi sayangnya,
Nyawa Aimaimunah, Ridwan, dan Riswandi sudah tidak tertolong. Sedangkan Dede dan satu anak perempuan yang identitasnya tidak diketahui masih bisa diselamatkan. Mereka lalu dipindahkan ke rumah sakit Polri. Lagi-lagi karena keterangan dari berita masih kurang jelas, tapi kayaknya, maaf kalau infonya kurang akurat, anak yang selamat inilah yang melaporkan ke polisi bahwa dia dan keluarganya sebenarnya diracuni oleh Wawon dan Solihin dan juga dicekik. Dari beberapa artikel, anak ini masih berusia 5 tahun. Jadi gue juga agak ragu-ragu sebenarnya keterangan ini akurat atau enggak. Tapi yang jelas, waktu polisi menangkap Wawon dan Solihin, mereka langsung mengakui perbuatan keji mereka. Dede yang waktu itu lagi dirawat di rumah sakit Polri juga ikut ditangkap. Dan dari sinilah Wawon dan Solihin menceritakan rentetan semua pembunuhan dan juga penipuan yang mereka lakukan. Polisi langsung pergi ke Cianjur untuk mencari kerangka dan jenazah yang mereka kubur di bawah lantai rumah. Dari galian lubang pertama, polisi berhasil menemukan jenazah Bayu yang berusia 2 tahun. Lalu di lubang kedua, polisi menemukan Wiwin dan Noneng. Polisi melakukan penggalian ketiga dan menemukan satu jenazah lagi yang diduga merupakan Farida, TKW yang mereka tipu. Ditambah dengan kasus meninggalnya Halimah dan Siti, total korban yang telah direnggut nyawanya oleh Wawon dan Solihin ada 9 orang. Wawon sendiri ternyata sudah menikah sebanyak 6 kali. Istri pertamanya bernama Wiwin yang kita ketahui sudah meninggal karena dibunuh. Lalu istri keduanya bernama Ende, istri ketiga bernama Heni, istri keempat bernama Iis, istri kelima bernama Halimah yang juga dibunuh, dan yang keenam adalah Aimemunah yang juga dibunuh. Menurut istri keempat yang bernama Iis, yang sudah menikah dengan Wawon sejak tahun 2005, dia sama sekali nggak menyangka suaminya adalah seorang pembunuh berantai. Karena kalau dari gerak-geriknya, kayak orang biasa. Sampai detik ini polisi masih mendalami lebih lanjut apakah ada korban lain atau kasus-kasus lain yang belum diceritakan oleh Wawon dan Solihin serta Dede. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Begitu ada detail lebih rinci tentang kasus ini, mudah-mudahan Ruang Gelap bisa bahas lagi lebih mendalam. Makanya jangan lupa untuk klik subscribe biar kalian gak ketinggalan berita-berita dan cerita-cerita true crime, horror, dan konspirasi dari Ruang Gelap. Lebih dan kurang gua mohon maaf dan turut berduka cita juga pada semua anggota keluarga korban yang baru saja mendengar berita yang luar biasa susah diterima oleh akal sehat. Dan ya, I'll see you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.